Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswati dengan NIK terakhir 19. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah hasil pengujian yang sudah saya lakukan untuk mata kuliah pemodelan material plan, yaitu pada hip joint, yang mana dari hip jointnya sendiri itu saya ambil data atau CAD dari internet. Nah, sebelum kita masuk ke apa ke bagian penjelasan materi, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang THA atau total hip implant. Di mana di sini tuh dia dimulai pada tahun 1960 oleh Sir John Chanley yang menemukan solusi untuk ketika kalau misalnya bagian tulang hip kita sendiri itu mengalami adanya kerusakan atau adanya kropos, dan itu biasanya harus diganti secara total atau parsial. Tapi dalam hal ini, kalau biasanya yang paling sering digunakan itu dia akan diganti secara total. Karena biasanya itu kalau udah terkena namanya penyakit artroplasti, itu biasanya dia akan mengalami adanya kropos. Dan itu kroposnya itu bisa semakin tahu, semakin lama akan semakin berkurang. Jadi memang lebih baik kalau misalnya jaringan tersebut itu sudah terindikasi untuk terkena penyakit itu, biasanya akan langsung diganti dengan THA. Dimana kalau di era yang modern itu biasanya lebih menggunakan yang tanpa semen atau less semen, dimana dia terinspirasi dari bahan jenis semen lurus berkiler. Dan untuk fiksasi tanpa semen sendiri itu biasanya dia oseointegrasi menjadi kunci utama stabilisasi tanpa batas semen. Karena biasanya kalau yang sekarang itu kan dia ada pengujiannya pakai eh, 3D ya, atau yang pakai pembuatan secara menggunakan CAD, itu biasanya memang dia tidak menggunakan semen karena memang penggunaan semen itu biasanya ada kayak plus dan negatif sendiri, dan memang lebih mudah untuk penggunaan yang tanpa semen karena biasanya itu lebih mudah untuk dari bentuk sendiri itu dia lebih mudah dibentuk, dan biasanya itu lebih memanfaatkan batangnya itu untuk umpan lebih kasar. Tapi memang kalau misalnya semen itu dia lebih stable sih itu dalam uh, tulang itu sendiri. Nah, untuk yang desain tanpa semen atau biasanya yang akan kita uji nih yang untuk 3D itu biasanya dibutuhkan permukaan yang kasar, dan biasanya itu dicapai dengan desain yang khusus atau menggunakan kayak mesin 3D yang lebih khusus gitu supaya dia mendapatkan hasil yang lebih detail, dan kekasaran dari apa tuh tulangnya itu akan bisa menempel di permukaan yang lebih kasar, karena biar seperti yang kita tahu kalau biomaterial itu kan memang dia akan menempel di biomaterial yang kasar itu biasanya akan lebih mudah untuk menempel di bagian komponen tubuh. Nah, untuk caranya sendiri, ini pertama kita akan memilih model. Untuk model sendiri saya jelaskan saya mengambil dari internet. Kemudian penggunaan pemilihan material, di mana kalau pemilihan materialnya sendiri ini saya akan menggunakan titanium alloy atau T64AL kalau singkat saya itu. Karena memang itu merupakan material yang lebih banyak digunakan di hip joint. Ya biasanya paling banyak itu titanium, cobalt chrome, dan satunya itu ada aluminium alloy atau ya sekitar aluminium atau material metal lain gitu biasanya. Yang perlu diperhatikan ketika ini itu dia perlu memperhatikan adanya yang bagus atau fusion ratio yang biasanya kan kita gunakan untuk pengujian itu sendiri. Cara penggunaannya, cara untuk pengujian sendiri pertama dari import model yang kita udah dapat 3D itu nanti akan kita masukkan ke dalam ANSYS, karena kita menggunakan ANSYS ya untuk pengujian. Karena memang kalau untuk kita menguji secara biasa itu uh, membutuhkan jangka waktu yang lama, belum lagi kayak kita ada ujian kayak in vivo atau in vivo, nggak bisa hanya uji tekan atau apa. Jadi untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang menggunakan material yang menggunakan ANSYS, yang dimana ANSYS itu memang lebih mudah untuk digunakan. Setelah masuk ke dalam ANSYS sendiri, kita masukkan geometri modelnya, kemudian kita membuat meshing. Meshing ini dia gunakan untuk meningkatkan akurasi dari simulasi. Kemudian akan kita tetapkan boundary atau condition pembebanan, di mana ini untuk menerapkan kondisi batasnya agar sesuai dengan liftpan yang sudah digunakan. Kalau misalnya yang singkat saya itu ada namanya ASTM atau hasil untuk pengujiannya, di mana itu sudah disesuaikan dengan beban tubuh manusia tersebut. Kemudian diberikan pembedaannya seperti saya sudah bilang, kemudian terakhir ada simulasi analisis. Nah, ini untuk penggambarannya ya di analisis itu nanti. Yang pertama di sini ada, bisa dilihat di sini ada masukkan geometri. Nanti di geometrinya akan dimasukkan datanya seperti ini gambarnya. Kemudian nanti itu akan kita masukkan
model yang masuk ke model itu, sebelumnya kan kita masukkan datanya dulu di engineering data. Engineering data nanti hasilnya seperti ini, dan ini udah kita memasukkan yang tadi di tadi olah itu. Di sini udah, kalau dari aksi sendiri udah ada materialnya ya, dia kayak yang modulusnya berapa nanti, terus temperatur dari itunya berapa, offsetnya berapa, itu udah ditentukan seperti sana. Kemudian langsung kita masuk ke model. Nah, ini di modelnya nanti ada body meshing atau dia pengujiannya itu akan berdasarkan titik-titik itu, di mana di sini kita hanya pakai body ya, pengujiannya kayak satu badan itu. Kemudian ini ada fixed support atau dia support pada alatnya sendiri. Kalau supportnya sendiri itu saya nggak menggunakan di bagian badan, atau nanti kalau namanya itu di femoral stemnya itu kalau pada hip joint. Jadi kita hanya digunakan pada 43 face yang ada di sini, dan itu nanti dia akan bertugas sebagai penumpu. Jadi kalau di tubuh itu kan kita ada kayak tulangnya bagian penumpu. Misalnya kayak hip jointnya ini dia penumpunya, dia akan menumpu gitu. Jadi dia penumpunya atau di bagian stick supportnya atau support yang akan menumpu ini yang bergerak itu ada di bagian sini. Karena kita memang menguji di bagian NSE atau di bagian necknya itu. Karena memang kalau hip joint itu biasanya paling dilihat itu adalah kelenturan atau bagaimana eh, cara dari join itu atau material itu dapat dia membengkok atau dia bergerak sesuai dengan kondisi. Jadi memang yang lebih ditekankan itu adalah bagian NSC atau bagian leher dari hip joint itu sendiri. Bagian leher itu ada di sini. Ini bagian leher, terus ini ada namanya acetabular cup yang digunakan itu biasanya nanti akan masang cup di bagian tulang. Jadi kalau teman-teman ada kayak gambar tulang, itu biasanya kan ada kayak bentuk bulat. Nah, di bulat itu nanti ada acetabular. Nah, kemudian untuk force atau massa yang digunakan itu akan ditaruh di sini di ujungnya ini. Ini sudah sesuai dengan STM ya. Dan untuk force-nya sendiri itu di sini diberikan segini. Karena itu saya sudah coba mengacu pada standar ASTM. Tapi di sini karena dia uh, memang saya pengujiannya agak saya kurangi dikit. Jadi kalau misalnya di ASTM itu ada dia ASTM 72064 dan 0. 7206 straight 4 atau 6 ya, dimana itu biasanya dia untuk pengujian total deformation itu biasanya dia pengujiannya itu akan ditekan menggunakan daya 1300 untuk eh, kondisi di bawah 120 mm. Jadi kan kalau misalnya hijau ini kan ada kayak ukuran-ukurannya. Itu nanti pembuatannya setiap ukuran tuh berbeda. Jadi antara 1200 sampai 230 tergantung dari ukurannya itu. Kalau misalnya saya kalau 1200 itu 1020 mm itu sekitar 1200 Newton itu untuk yang 120 milimeter ke bawah, untuk yang seatasnya itu dia pakai 2300. Ini karena lebih kecil ya, itu jadi kita menggunakan yang passion yang lebih kecil. Kemudian ini untuk pengujiannya pada maksimum shear stress, di mana di sini kita menguji kok bisa dari bending itu seperti apa. Jadi saya mengambil pengujian dua, pertama ada shear stress dan kemudian ada pengujian equivalent elastic strain. Dan di sini tuh ada hasil pengujiannya itu sendiri yang statistik. Di sini ada bisa dilihat dia berapa. Nah, ini hasil screenshotannya di mana di sini tuh dia maksimum shear stress-nya unitnya PA, tapi biasanya nanti kalau saya data akan pakai MPa itu sekitar 0 minimumnya, untuk maksimalnya itu sekitar 38,86 MPa. Kemudian ini untuk yang elastic strain. Nah, untuk ini dia mendapatkan itunya itu satu atau sekitar 1,1048 kali 10 pangkat min 31, ini kecil banget untuk minimalnya, dan maksimalnya sekitar 0,00007 untuk maksimum. Dan ini dia pakainya mm, karena dia di sini itu dia strain. Jadi kalau strain memang dia untuk parameternya itu menggunakan mm. Ini dari pengujian ini kita didapat apa? Eh, untuk maksi ekuivalennya ini dia mengalami beban jika misalnya menunjukkan bahwa material memiliki ketahanan yang baik terhadap informasi elastis dan beban yang diberikan, dan itu nyaman untuk ketika digunakan, itu nyaman di
pada pasien itu akan nyaman untuk digunakan. Jadi ini sudah sesuai dengan standarnya. Jadi memang sudah benar dan kalau diujikan pada manusia, kalau menggunakan dua ujian ini dia sudah baik. Sedangkan untuk yang satunya nilai tegangan maksimum ini dia cukup rendah dan menunjukkan tekanan dialami beberapa batas aman itu ini masih dalam batas aman. Untuk yang kedua kan dia pakai maksimum shear stress ya tadi. Ini dia masih dalam batas aman dalam pengujian walaupun dia tegangan maksimumnya dia agak rendah tapi dia masih dalam batas aman dan kebanyakan dari bahan plan yang digunakan kita maka titanium itu masih aman. Eh, dan apa tuh untuk nilai fatigue-nya sendiri itu dia menunjukkan bahwa kemungkinannya itu kecil untuk mengalami kerusakan dan karena sebenarnya bilang di awal tadi karena dia margin keamanannya bagus jadi dia untuk ketika fatigue atau tidaknya ini masih bagus dan itu akan lama untuk kalau bisa tergerus atau mengalami kerusakan itu masih masih bisa ditolerir dan tidak akan terlalu gampang cepat rusak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.